Inilah episode yang kedua dari The Bone Temple, Bapak Ibu. Mari kita kupas ya. Dari Bone Temple menuju kota Allah, Bapak Ibu. Ketika dunia membangun kuil kematian, Allah sedang menyiapkan Yerusalem baru, Bapak Ibu. 4 lembah, 2 kota, 2 bait, 2 raja ini, Bapak Ibu ya. Di sepanjang sejarah Alkitab, Allah berkali-kali berbicara melalui lembah. Lembah adalah tempat yang paling rendah, Bapak Ibu. Tempat orang jauh, orang jatuh juga. Tempat orang menangis, tempat orang kehilangan. Tetapi anehnya, Allah justru paling sering berbicara di lembah. Sebab gunung sering membuat manusia merasa tinggi, tetapi lembah membuat manusia melihat ke atas, Bapak Ibu. Film 28 Years Later, The Bone Temple menggambarkan dunia yang hampir kehilangan segala sesuatu. Kota-kota runtuh, masyarakat tercerai-berai, kematian menjadi pemandangan sehari-hari, dan manusia bergumul mempertahankan makna hidup di tengah kehancuran. Alkitab juga berbicara tentang dunia yang rusak. Namun Alkitab tidak berhenti pada keruntuhan, Bapak Ibu. Alkitab selalu membawa kita menuju pemulihan. Ini kuncinya. Lembah pertama, Bapak Ibu, lembah tulang kering. Yeskiel 37. Di sini Allah membawa nabi-nabinya bukan ke taman, melainkan ke kuburan terbuka. Tulang, tulang, tulang. Bukan satu loh, tetapi ribuan. Bahkan Alkitab menambahkan 2 kata yang menggetarkan, sangat kering. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan sesuatu, Bapak Ibu. Ada kematian yang masih baru, ada kematian yang sudah sangat lama, tetapi tidak ada kematian yang terlalu tua bagi Allah. Kalau manusia menghitung waktu, Allah menciptakan waktu. Lalu Allah berkata, bernubuatlah. Bukan kumpulkan tulang itu, bukan cat tulang itu, bukan hiasilah tulang itu, tetapi bernubuatlah, karena firman Allah selalu lebih kuat daripada keadaan ini. Hari ini banyak gereja itu sibuk memperindah tulang. Allah ingin menghidupkan tulang justru. Lembah yang kedua, Bapak Ibu, lembah tengkorak, Golgota. Dari Bone Temple kita berjalan menuju bukit yang juga penuh tulang. Namanya Golgota. Artinya tempat tengkorak. Mengapa penebus dunia mati di tempat tengkorak? Karena Allah sedang mengumumkan, aku masuk ke wilayah kematian. Iblis mengira Golgota adalah kemenangan, Bapak Ibu. Ternyata itu justru awal dari kekalahannya. Bayangkan, seluruh neraka bersorak. Iblis berkata, akhirnya dia mati. Tetapi 3 hari kemudian, bumi berguncang. Kubur terbuka, maut kehilangan taringnya, kematian kehilangan mahkotanya, dan anak domba keluar sebagai raja, Bapak Ibu. Lembah ketiga, Megiddo atau Armageddon. Wahyu berbicara tentang Armageddon. Banyak orang membayangkannya hanya sebagai perang besar. Namun peperangan terbesar selalu dimulai jauh sebelum senjata diangkat, Bapak Ibu. Perang terbesar adalah perang perebutan hati manusia. Setiap hari ada 2 suara. Satu berkata, hiduplah bagi dirimu. Yang lain berkata, pikulah salibmu. Satu berkata, kuasailah. Yang lain berkata, layanilah. Yang satu berkata, balas. Yang lain berkata, ampunilah. Armageddon bukan sekedar tentang masa depan. Ia juga terjadi di dalam hati setiap manusia. Lembah keempat, lembah air kehidupan, yaitu Yerusalem baru, Bapak Ibu. Aneh ya. Di akhir Alkitab tidak ada lagi lembah kematian. Yang ada sungai kehidupan, pohon kehidupan, tahta Allah, anak domba. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kutuk. Bone Temple berubah menjadi Living Temple, Bapak Ibu. 2 bait,
Sepanjang sejarah hanya ada dua bait. Bait pertama dibangun manusia, dipenuhi ego, dipenuhi kesombongan, dipenuhi darah, dipenuhi tulang, dipenuhi ketakutan. Bait yang kedua dibangun Kristus, dipenuhi kasih, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi hidup, dipenuhi damai, dipenuhi pengharapan. Setiap manusia sedang membangun salah satunya, Bapak Ibu. Apa lalu satirnya yang terbesar? Film 28 Years Later, The Bone Temple menggambarkan manusia berubah menjadi monster. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, Bapak Ibu. Kadang monster tetap memakai jas, tetap memakai dasi, tetap tersenyum, tetap berbicara sopan, namun hatinya penuh iri, penuh dendam, penuh kesombongan, penuh kebencian. Sesosok zombie hanya dapat menggigit tubuh, tetapi dosa dapat menggigit jiwa, Bapak Ibu. Nah, sekarang ada dokter tulang dan tukang kayu ini. Perhatikan ironi ini. Di Bone Temple yang tersisa adalah tulang. Di Nazaret ada seorang tukang kayu. Mengapa bukan dokter? Mengapa bukan ahli filsafat? Karena Allah sedang membangun rumah baru, Bapak Ibu. Rumah itu bukan dari batu, bukan dari marmer, melainkan dari manusia. Kayunya menjadi salib, pakunya menjadi kasih, darahnya menjadi meterai, Bapak Ibu. Kubur kosong menjadi akte kepemilikan. Kini setiap orang percaya adalah batu hidup di dalam bangunan rohani Allah ini. Nubuatnya bagi gereja. Saya melihat sebuah generasi ya. Mereka mempunyai ribuan teman, tetapi sedikit persahabatan. Mereka mempunyai ribuan informasi, tetapi sedikit hikmat. Mereka mempunyai ribuan gambar, tetapi sedikit penyembahan. Mereka mempunyai ribuan hiburan, tetapi sedikit sukacita. Mereka hidup di zaman paling terhubung, tetapi juga zaman paling kesepian, Bapak Ibu. Mereka tidak digigit zombie, mereka digigit keputusasaan, digigit kecemasan, digigit kesombongan, digigit dosa yang membuat hati perlahan mati. Namun Roh Kudus masih memanggil gereja seperti Yehezkiel dulu, Bapak Ibu ya. Berdirilah di tengah tulang belulang itu. Jangan lari dari dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadilah saksi di tengah dunia. Karena terang tidak dipanggil bersinar di tempat yang sudah terang, Bapak Ibu. Terang justru dibutuhkan ketika malam menjadi paling pekat di sini. Nah, epilognya Bapak Ibu. Bone Temple atau bait Kristus. Pada akhirnya, setiap manusia itu sedang membangun sebuah bait ya. Pertanyaannya bukan apakah engkau beragama, melainkan siapakah yang bertahta di dalam bait hatimu. Jika dosa yang bertahta, maka perlahan hati menjadi ruang penuh tulang belulang. Jika Kristus bertahta, maka hati yang mati akan menerima nafas kehidupan. Film dapat mengajak kita merenungkan betapa rapuhnya peradaban manusia. Tetapi Injil menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar. Peradaban boleh runtuh, kerajaan-kerajaan dunia boleh lenyap, bangsa-bangsa boleh berperang, namun kerajaan Allah tidak dapat diguncangkan. Dan ketika semua bait tulang akhirnya runtuh, hanya satu kata, satu kota yang tetap berdiri, yaitu Yerusalem baru, Bapak Ibu. Di sana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kuburan, tidak ada lagi bait yang dibangun oleh tangan manusia, karena Allah sendiri berdiam di tengah umatnya. Dan anak domba menjadi terangnya untuk selama-lamanya. Amin.